Oke, thank you Nadine untuk doa dan pujian penyembahannya. Shalom teman-teman Imago Day semuanya. Apa kabar? Halo. Wah, puji Tuhan. Semoga semua sehat ya teman-teman. Berita tiap hari nunjukin rekor terus. Jadi kalau kita masih sehat saat ini, puji Tuhan. Ya teman-teman, bagi ada yang sakit, jangan khawatir. Semoga Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Eh, Seneng banget ketemu teman-teman Imago Day lagi. Meskipun kita Sabtu siang, sore, jam orang ngantuk, tapi teman-teman semua tetap berkumpul di online, di Zoom. Total kalau saya lihat ada 45 orang ya, puji Tuhan. Teman-teman tetap setia untuk berkumpul, bersekutu, untuk sama-sama kita berdoa, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum aku lanjut, aku boleh dijadikan co-host, supaya aku bisa share screen-ku. Oh, lagi tunggu Jijos pakai Sinovac, iya. Ada yang udah vaksin, teman-teman? Yang dokter ya, aku dengar udah vaksin ya, temanku dokter ada tuh udah divaksin. Oke, anyway, teman-teman, aku langsung masuk ke tema pada sore hari ini. Di konteks sama Rian, temanya let's start, mari mulai ya. Kita mau memulai di tahun 2021, meskipun sudah tanggal 15, tapi nggak apa-apa, 16, kita tetap mau melangkah bersama dengan Tuhan. Saya pribadi merasa hari-hari ini waktu cepat berlalu ya, saya nggak tahu teman-teman gimana, apalagi 2020, itu rasanya dari bulan Maret terus sampai akhir tahun tuh cepet banget, tahu-tahu tahun baru ya. 2021 juga demikian. Kayaknya baru Natal kemarin, terus sekarang tahu-tahu udah 16 Januari, bentar lagi Imlek, ya kayak cepet banget. Kayaknya efek-efek work from home bikin waktu cepet. Saya nggak tahu teman-teman gimana. Nah, saya akan share screen saya sebentar. Oke. Nah, ini ya temanya saya, committed to grow ya teman-teman. Aku modif temanya committed to grow, tapi intinya kita mau belajar bersama-sama, kita mau melangkah ya di tahun 2021 ini. Kita nggak mau diem-diem aja, meskipun kita lagi di musim pandemi, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita harus tetap beriman dan tetap melangkah berbuat sesuatu ya. Tuhan nggak mau kita diem-diem aja. Kita harus terus bergerak teman-teman, karena kalau kita diam di tempat, nggak ada kehidupan. Tapi kalau kita bergerak, di situ ada kehidupan. Nah, anak-anak Tuhan, apapun musim kehidupannya, harus terus bergerak, harus terus bertumbuh ya. Nah, teman-teman, tujuan kita hidup semua di dunia ini, saya dan teman-teman semua adalah untuk bertumbuh ya. Kita mau bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya berbuah. Kita tumbuh dewasa, lalu kita merit ya, teman-teman, lalu kita punya anak berbuah. Nah, basically secara rohani pun sama. Tujuan kita semua adalah untuk bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Berbuahnya pun nggak sekedar berbuah, tapi juga menghasilkan buah yang enak dan manis. Kenapa? Supaya mereka yang memakan buahnya juga dapat bersuka cita. Ya, Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah sebuah pohon itu dikenal. Kita tahu ada pohon jeruk karena ada buah jeruk, teman-teman. Ya, kita tahu ada pohon apel karena ada buah apel. Nah, demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita pun harus berbuah, dan buah kita manis. Supaya apa? Supaya orang yang melihat kita, yang memakan kita, juga bisa ikut memuliakan Tuhan di surga. Ya, teman-teman tergabung di Imago Day. Kalau mau Imago Day itu kesannya bagus, bukan kesannya bagus. Supaya Imago Day itu baik, teman-teman pun harus baik. Ya, karena kalian adalah buah dari komunitas ini. Nah, teman-teman, ini ya kita harus pegang betul. Kita harus komit untuk bertumbuh terus, menjadi dewasa dan berbuah, berlipat ganda ya. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, sekali lagi nggak bisa diem aja nih teman-teman. Kita harus bergerak, harus do something, atau kalau orang sering dengar, kita harus berani beranjak dari zona nyaman ya. Kita nggak bisa goler-goleran ranjang terus, kita nggak bisa males-malesan terus, tapi kita harus do something ya. Kalau biasanya melakukan A terus stuck at some point, then kita harus start lakukan B ya. Karena basically, sekali lagi, Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah. Nah, ini ada contoh di Alkitab Kejadian 37, kisah Yusuf. Aku boleh minta tolong, tadi siapa MC-nya? Mita ya? Mita boleh tolong bantu bacain slide di depan, kisah Yusuf Kejadian 37. Tolong ya, Mit. Oke, siap kok. Kaget. Kisah Yusuf Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa."
Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Oke, demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Thank you ya, Mita. Ya, Nah, sama-sama. teman-teman, ini ada perikop di mana Yusuf, teman-teman udah pasti familiar, anak Yakub ya. Yusuf saudaranya banyak. Dan suatu ketika Yakub bapaknya, atau di sini disebut Israel, Israel means Yakub, itu menyuruh Yusuf untuk keluar dari rumah, pergi untuk menemui saudara-saudaranya. Pergi keluar dari rumah. Yusuf masih muda, dan Yusuf merupakan anak kesayangan bapaknya, teman-teman. Yusuf anak kesayangan Yakub ya, bisa dibilang lebih disayang dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Suatu ketika saudaranya pergi, dan Yusuf diminta oleh Yakub untuk juga menyusul pergi mencari kemana saudaranya. Teman-teman, Yakub ini keluarganya berada lah bisa dibilang ya, punya kambing domba dan makmur, dan mereka punya banyak ajudan, punya banyak pelayan. Tapi Yakub di sini, instead of dia nyuruh pelayannya yang pergi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain, tetapi Yakub memilih Yusuf untuk pergi menyusul. Kenapa? Karena Yakub tahu kalau Yusuf pun harus bertumbuh. Yusuf pun harus bergerak maju. Nggak bisa Yusuf cuma dimanja dong di rumah, tapi harus dia keluar. Yusuf harus pergi dari zona nyamannya menuju ke zona iman, teman-teman. Ya, nggak bisa diem aja. Yakub tahu. Dan Yusuf pun turut pada perintah bapaknya. Ya, bapak katanya. Nggak pakai banyak berargumen, nggak pakai banyak pembenaran, ya, nggak pakai banyak berkeluh kesah, langsung dia ngomong, ya bapak, dia pergi bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, teman-teman sekali lagi, kita harus keluar dari zona nyaman kita, menuju zona iman, zona kita berjuang. Nah, kalau kita lihat bangsa Israel perjalanannya, teman-teman di kejadian lebih lanjut, di kitab Keluaran, bangsa Israel itu dibudak di Mesir, ya. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka melalui padang gurun sampai akhirnya mereka sampai ke tanah terjanji, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Teman-teman semua, masa perbudakan boleh kita katakan sebagai zona nyaman. Di situ mereka dibudak, ya. Lalu tiba-tiba Musa datang dan membawa mereka menuju padang gurun. Di padang gurun, kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, mereka 40 tahun di sana, muter-muter, ya, kepanasan, kelaparan, kekeringan, ya, mereka bingung mau kemana, ya. Baru setelah itu mereka masuk ke tanah terjanji. Bangsa Israel nggak akan pernah bisa masuk ke tanah terjanji kalau mereka nggak melewati padang gurun, ya, teman-teman. Ingat, kita perlu melewati padang gurun supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tanah terjanji. Jadi saat ini kalau kita melakukan refleksi, di manakah kita berada? Ya, apakah kita saat ini masih goler-goleran di zona nyaman, dalam tanda kutip di zona perbudakan, atau saat ini mungkin kita lagi berjuang di padang gurun? Nah, atau bahkan mungkin udah ada tanah terjanji, ya. Nah, teman-teman, apapun itu, sekali lagi yang saya mau tekankan di sini adalah teman-teman kita semua harus mau bergerak, ya. Jangan stay di tempat, harus mau bergerak, berbuat sesuatu. Di padang gurun pun, di zona iman, jangan khawatir. Tuhan tetap ada bersama dengan kita, teman-teman. Kalau kita melihat bangsa Israel di padang gurun, seringkali Allah menuntun mereka, ya kan, lewat tiang awan, lewat tiang api. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih mana. Ketika butuh air di padang gurun, tiba-tiba ada sumber air keluar, dan Tuhan tetap menuntun mereka. Ya, tetapi ya, saya lagi mau tekankan, nah ini di padang gurun apa yang terjadi? Gersang, panas, kurang air, kurang makanan, ya. Di padang gurun kita merasakan manis pahitnya kehidupan, teman-teman, ya. Dan boleh dibilang bangsa Israel pada waktu itu tidak siap melewati padang gurun. Kalau kita baca juga di kitab Keluaran, seringkali bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah sama Musa, ya. Padahal dibebasin, bahkan nggak banyak dari mereka yang hilang. Lalu bahkan ada juga dari antara mereka yang menyembah berhala, ya. Bahkan ada juga yang mereka pengen balik ke Mesir, mau dijajah lagi. Nah, teman-teman, itu dia. Ganas di padang gurun kadang membuat kita anak-anak Tuhan nyerah duluan, takut melewati padang gurun, ya. Padahal sebetulnya untuk sampai ke tanah terjanji, ingat mau nggak mau harus kita lewat padang gurun kehidupan. Kenapa? Karena di sini kita dibentuk oleh Tuhan, teman-teman. Bangsa Israel mengalami proses di padang gurun. Kenapa 40 tahun? Karena mereka bandel, ya. Mereka bandel, bersungut-sungut, jadilah 40 tahun. Nah, kita nggak mau selama 40 tahun. Kita
harus lebih cepat dalam tanda kutip ya teman-teman, kita nggak mau. Nah oleh karena itu ini penting, kita harus sadar kita harus mau dibentuk oleh Tuhan teman-teman ya, kita mau punya iman yang genuine, punya apa ya, pengharapan sama Tuhan, bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman nebeng. Dan itu semua baru bisa kita rasakan kalau kita sudah melewati padang gurun, kita merasakan sendiri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Teman-teman, kita harus punya pengalaman akan Tuhan sendiri, baru kita bisa mewartakan ke orang lain, ya. Jadi jangan kata orang, jangan iman kata orang, kata teman, kata WL, kata pewarta, no. Tapi teman-teman semua harus juga merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu baru bisa kita lakukan kalau kita berada dalam padang gurun kehidupan, zona iman, kalau saya ngomong. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi di padang gurun yang mesti kita perhatikan, teman-teman? Di padang gurun itu ada aturan main, ya. Bangsa Israel kan tadi diperbudak, lalu mereka dibebaskan oleh Musa masuk ke padang gurun. Udah bebas, udah nggak diperbudak lagi. Meskipun mereka bebas, ya terkadang kita kalau udah keluar rumah, kita udah beranjak, udah mulai dewasa nih, udah mau bekerja, kita udah nggak sama orang tua, kita udah mulai bebas. Biasanya diatur jam malam nggak boleh pulang, biasa apa nggak boleh nyetir dan segala macem, ya kan? Nah meskipun kita udah bebas, teman-teman, kita perlu yang namanya aturan main, ya. Kita perlu ketentuan, perintah, batasan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kebebasan. Kebebasan tanpa batasan akan membuat kebebasan kita diambil. Teman-teman, kalau kita punya SIM mobil, ya udah punya SIM A atau motor SIM C, teman-teman bebas nyetir kemanapun, ya. Tapi teman-teman harus mematuhi rambu lalu lintas. Ganjil genap nggak boleh dilewatin, lampu merah nggak boleh diterobos, mau muter ada tempatnya, nggak bisa seenaknya. Kalau kita seenaknya, itu SIM diambil, ya, itu SIM diambil dan teman-teman nggak bisa bebas lagi. Negara-negara di dunia perlu untuk mematuhi peraturan. Kalau ada negara yang ngeyel, maka dicabut hak kebebasannya. Dari PBB dicabut dan nggak bisa merdeka lagi dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini dia. Perlu tetap ada aturan main yang harus kita taati. Makanya di padang gurun, Musa diberikan 2 loh batu kan, 10 perintah Allah boleh dibilang untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka patuhin, ya, supaya mereka bisa melewati padang gurun dengan baik. Nah, Ulangan 8 ayat 5 ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Know that in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Teman-teman, kita mau jadi disciple Tuhan. Kita nggak mau jadi fans atau follower Tuhan ya. Apa bedanya? Fans, follower tahu semua tentang Tuhan, teman-teman ya. Tahu kalau fans atau follower tuh tahu semua tentang idolanya. Rumahnya di mana, makanannya apa, tanggal lahirnya siapa, pacarnya siapa, posternya, VCD-nya banyak. Saya punya temen ngefans banget sama Korea ya. Semuanya Korea, semua boyband Korea, semua dia ngefans gitu ya. Sampai suatu ketika ngobrol, ditanya, emang lu kenal sama dia? Enggak sih, gue ngefans doang. Kalau ketemu pun nggak kenal. Ya ngapain? Ya gue ngefans, gue suka. Nah teman-teman, sama Tuhan kita kadang-kadang begitu. Kita jadi fansnya Tuhan nih, jadi follower Tuhan. Oh tahu semua jadwal misa di setiap paroki, ya kan? Setiap PD Senin sampai Jumat datang terus, ya kan? Tugas mulu, ya kan? Wah pokoknya tahu semua deh tentang Tuhan. Bahasa rohnya bahasa Korea gitu ya. Wah tahu semua. Oh jadi fans follower Tuhan. Nah teman-teman, yang saya mau tekankan adalah kita nggak cukup hanya jadi fans atau follower Tuhan, tapi kita perlu menjadi disciple-nya Tuhan. Karena Tuhan nggak cari fans di dunia ini, tapi Tuhan cari disciple, ya. Kalau kita baca di Injil, seringkali para murid itu cekcok dengan ahli Taurat. Ya, para murid cekcok dengan ahli Taurat. Ahli Taurat tahu semua tentang Taurat, teman-teman. Tahu semua tentang Taurat, tahu gitu ya. Para murid mungkin pengetahuan Tauratnya nggak setahu itu dengan ahli Taurat. Nah, seringkali mereka cekcok kan. Seringkali ahli Taurat ngomong, kok murid itu nggak cuci tangan, kok murid itu di hari Sabat nolongin orang dan sebagainya. Teman-teman, para murid mungkin pengetahuan Tauratnya nggak sejago ahli Taurat. Tetapi para murid mempunyai pengenalan pada Tuhan Yesus, ya. Dia punya relasi dengan Tuhan Yesus. Dia kenal siapa Tuhannya, bukan cuma tahu. Dia kenal siapa Tuhannya, punya relasi dengan Tuhan, dan mereka setia menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita tekankan, teman-teman, dalam kehidupan kita. Kita nggak cukup jadi fans atau follower Tuhan, tapi teman-teman, kita semua perlu menjadi disciple ya Tuhan, jadi murid ya Tuhan. Nah, kuncinya ada di ketaatan, teman-teman. Ya, ketaatan penting untuk kita menjadi murid Tuhan yang taat. Kita anak muda seringkali kan energik ya, kita mungkin berasa lebih tahu daripada yang lebih senior dan sebagainya.
It's good teman-teman, tapi tetap dalam attitude kita, karakter kita harus punya jiwa ketaatan. Bukan berarti kita jadi yes man selalu, diperintah apa yes, ikutin yes, itu yes, no, ya. Tapi itu lebih ini maksudnya adalah di attitude kita, teman-teman ya. Punya jiwa yang mau taat, mau belajar, mau menaati perintah, nggak mau-maunya sendiri, teman-teman ya. Kunci dari kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan adalah kita harus taat, teman-teman ya. Yusuf, ya kita lihat lagi nih Yusuf, taat pada Yakub, ya. Ketika disuruh pergi ketemu saudara-saudaranya, Yusuf nggak pakai ngeyel, nggak pakai nego-nego, dia langsung ngomong, ya Bapak. Dan sampai akhirnya teman-teman kalau tahu kisahnya, kita semua tahu, di akhir ceritanya Yusuf dipercaya menjadi tangan kanan Firaun, ya. Bahkan seluruh keluarganya datang kepada dia, menyembah dia untuk meminta makanan dan sebagainya. Nah, teman-teman, awal dari kemuliaannya Yusuf adalah taat, ya. Yusuf selalu taat sama perintah bapaknya. Bahkan ketika di Mesir, ketika dia dicobai oleh istri Potifar, ya, difitnah, dia tetap setia, teman-teman, dia tetap taat. Dia nggak bergoyang sama imannya. Nah, penting kita sebagai anak muda, teman-teman, taat pada aturan main, taat pada perintah Tuhan, ya. Menjadi murid ke Tuhan. Satu langkah pertama deh yang kita harus lakukan di tahun 2021 ini, belajar taat, teman-teman, ya. Taat pada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa cepat masuk ke tanah terjanji. Nggak sampai 40 tahun di padang gurun seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ngeyel, teman-teman. Tadi sudah bilang ya, bersungut-sungut, marah-marah, dan segala macam. Kita nggak mau seperti itu, kita mau taat. Nah, God is for us, not against us, teman-teman ya. Setiap perintah, nasihat atau yang Tuhan berikan ke kita itu bukan untuk kepentingan Tuhan, teman-teman, tapi adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Setiap kali nih, teman-teman, kita dapat perintah Tuhan, kita diperintah Tuhan, setiap kali ada perintah Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita suka salah kaprah kan? Kok Tuhan jahat banget sih, gue nggak boleh ini, gue nggak boleh itu. Sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan, teman-teman, tapi lebih untuk kebaikan kita. Contohnya ya, saya punya anak 2. Saya lupa ada pernah cerita belum di sini ya. Yang pertama Kayla, yang kedua Kairos. Yang Kairos itu baru 1,5 tahun, teman-teman, lagi gratilan, jalan-jalan terus, tangannya mau pegang-pegang steker listrik terus ya. Sekali waktu dia pencet-pencet steker listrik, dan ketika ada colokan, tangannya dimasukin jarinya ke colokan steker gitu kan. Saya hadang dia dan saya bawa pergi gitu kan. Dia nangis, teman-teman, dia nangis. Wah, mau main steker terus, mau masukin jari terus. Saya bilang, no Kairos, kamu bisa kesetrum. Dia masih nangis terus tetap mau main steker. Saya bilang, no. Ya, kamu bisa kesetrum. Teman-teman, saya buat peraturan jangan main steker listrik buat siapa gitu ya. Bukan untuk kepentingan saya, tapi ada lebih untuk kebaikan anak saya. Karena saya nggak mau dia kesetrum. Kalau sampai dia kesetrum dan mesti masuk ke rumah sakit, hati saya sebagai bapaknya nggak akan tahan untuk melihatnya. Ya, yang anak saya yang pertama lain lagi hobi main sepeda, teman-teman ya, baru bisa roda 2. Kan cuaca lagi nggak bagus di sekarang ini ya. Saya bilang kalau main sepeda harus pakai masker, dan juga sebelum maghrib udah harus pulang. Nah, seringkali bandel dia, tetap mau main sampai malam. Alhasil suatu ketika sampai maghrib masih main, padahal udah berangin dan mendung, nggak berapa lama kemudian dia pilek, teman-teman. Dia pilek. Saya bilang, Kayla, papi bilang apa? Main sepeda jangan malam-malam. 5:30 harus langsung pulang. Sekarang kamu bandel dan sekarang kamu sakit. Kamu harus tanggung akibatnya. Kalau kamu sakit, ya udah, kamu nggak boleh main sepeda dulu selama beberapa hari. Nggak boleh juga ke rumah opa-oma dan segala macamnya. Kamu mesti diam di rumah, jadi anak baik. Teman-teman, saya bikin peraturan seperti itu bukan untuk kepentingan saya, ya. Saya bikin peraturan anak saya nggak boleh main sepeda sampai malam. Kenapa? Supaya untuk kebaikan dia, supaya dia jangan sampai sakit. Dan kita ngeyel, teman-teman. Kalau kita ngeyel, dan kita harus pay the price. Kita harus tanggung akibatnya. Anak saya tetap bandel, ya dia harus di rumah selama beberapa hari, nggak boleh kemana-mana. Nah, penting kita untuk paham ini, ya. Kan kalau kata lagu kan, seperti Bapa sayang anaknya, gitu ya. Teman-teman, saya sejak punya anak, saya baru paham betul tentang prinsip ini, ya. Ternyata setiap peraturan yang keluar dari perintah Bapa untuk kita, itu lebih untuk kebaikan kita, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita berhasil dalam kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya engkau memiliki hidup, supaya saya dan teman-teman punya hidup, dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita harus belajar untuk taat sama perintah Tuhan. Nah,
salah satu perintah Tuhan untuk taat. Nah, ini dia. 1 Petrus 1:13-16. Mita baca lagi dong, Mit, tolongin. Baik kok. Biar ini ya, akunya nggak kaget terus ya. Ya. Terus tuh kan, belibet. 1 Petrus 1:13-16. Ya. 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, thank you Mita. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman ya. Syukur pada Allah. 1 Petrus 1:13-16. Salah satu perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, teman-teman, Tuhan minta supaya kita kudus ya, supaya kita untuk menjadi kudus. Kenapa Tuhan minta kita menjadi kudus? Apa Tuhan nggak tahu kalau dunia ini banyak dengan sekularitas gitu ya? Apa Tuhan nggak tahu dunia ini begitu jahat, begitu kejam, dengan segala kesusahan yang ada? Kenapa Tuhan mau kudus gitu ya? Dan bagaimana caranya kita menjadi kudus? Apa kita harus pergi ke gunung berdoa setiap hari? Apa kita harus retret setiap minggu? Atau kita setiap kali ketemu orang ngomong puji Tuhan gitu ya? Apa seperti itu? No, ya kita mau belajar nih teman-teman. Waktu saya berapa lama lagi ya? Benar-benar keburu. Oke. Teman-teman, Tuhan mau kita kudus. Nah, ini Imago Dei, teman-teman komunitas ya. Imago Dei artinya made in the image of God, sesuai dengan gambar Allah. Ya, teman-teman semua, kita semua, saya dan teman-teman semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Made in the image of God, ya. Nah, jika Allah kita itu kudus, teman-teman, sehingga sudah seharusnya pun kita semua yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah juga perlu untuk menjadi kudus, teman-teman. Ya, so actually menjadi kudus itu adalah sesuatu yang normal bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua orang Kristiani. Jadi kudus itu normal, ya. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah kita kudus, maka sudah seharusnya kita kudus. Ya, teman-teman, apalagi Imago Dei nih, teman-teman ya. Harus kudus, teman-teman. Nah, teman-teman, Tuhan yang ciptain kita semua. Saya, semuanya di sini diciptakan oleh Tuhan. Berarti sebetulnya Tuhan yang tahu persis bagaimana caranya supaya kita dapat hidup secara maksimal. Ya, nggak ada yang lebih ngerti iPhone daripada Apple. Setuju ya, teman-teman? Nggak ada yang lebih ngerti mobil Toyota Kijang Innova daripada Toyota. Suatu ketika mobil Innova saya dulu rusak AC-nya, teman-teman. Saya bawa ke bengkel-bengkel rumahan untuk servis AC-nya, nggak ada yang benar, teman-teman. Betul sebulan, 2 bulan rusak lagi, itu AC nggak benar-benar. Akhirnya saya bawa ke Auto 2000, bengkel resmi Toyota. Bayarnya mahal, tapi ketika saya bawa ke sana, servis langsung nggak pernah ada masalah lagi, teman-teman. Dan hanya Toyota yang ngerti Kijang Innova. Nah, demikian pun kita semua. Hanya Tuhan yang paling ngerti gimana caranya supaya kita berfungsi dengan maksimal. Jadi, kalau Tuhan kasih perintah saat ini ke kita semua untuk menjadi kudus, ya, karena Tuhan tahu supaya kita semua bisa hidup secara maksimal, teman-teman, supaya kita semua bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau dengan segala kelimpahan, kita perlu untuk menjadi kudus, ya teman-teman. Nah, kudus seperti apa? Apa harus berdoa tiap hari? Saya nggak akan ngomong seperti itu, which is good. Teman-teman punya jam doa, punya jam puasa, berkomunitas, it's good. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Kekudusan itu berarti menjaga hati kita nih supaya tetap bersih dan bersedia menjadi instrumen Tuhan di dunia ini. Kekudusan dimulai dari dalam hati dan pikiran kita, teman-teman ya. From inside out, bukan berasal dari hal-hal berada di luar kita. Ya, kita hidup tuh dari apa yang mengalir dari dalam keluar, bukan dari apa yang di luar masuk ke dalam. Kenapa? Teman-teman, banyak orang seringkali tadi saya udah bilang ya, punya imannya nebeng, iman ikut-ikutan orang. Berdoa cuma ketika di PD misalnya. Dengar firman cuma ketika misa. Dan kalau udah di rumah, nggak pernah lagi doa dan segala macam. Kalau begitu ceritanya, berarti kita punya iman yang nebeng, bukan yang genuine. Nah, teman-teman, Tuhan nggak mau kita demikian. Tuhan mau kita memancarkan kehidupan ini dari apa yang dari dalam hati kita, teman-teman. Ya, jadi untuk menjadi hidup kudus, simply dimulai dari segala sesuatu yang ada di dalam kita, teman-teman. Bukan dimulai dari keadaan lingkungan atau sekitar kita. Ya,
Banyak orang karismatik zaman dulu ya, sekarang mungkin udah nggak ada, bikin peraturan. Tim pujian nggak boleh denger lagu sekuler. Wah, saya nggak tahu masih ada nggak yang begitu. Tim pujian nggak boleh denger lagu sekuler, lagu dunia nggak boleh. Saya mikir teman-teman, kenapa ada peraturan begitu ya? Semuanya itu kan balik ke hati kita gitu. Kalau emang hati kita kudus, lagu sekuler pun bisa jadi kudus, teman-teman. Aduh, saya ingat lagu siapa itu kemarin saya dengar ya. Wah, saya nyanyi dan tiba-tiba saya bisa nangis sendiri, teman-teman. Padahal lagu sekuler, lagu love-lovean gitu ya. Tapi syairnya, lagu itunya seperti ungkapan hati kita ke Tuhan. Jadi, teman-teman, yang namanya kekudusan itu dimulai hanya dari hati kita, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Seringkali kita nyalain keadaan kan. Wah, iblis gitu kan. Semua karena iblis nih gini-gini. Wah, ada gangguan segala macam. Aduh, kasihan iblis difitnah mulu, teman-teman, ya. Jangan fitnah iblis mulu deh, gitu kan. Kita hidup semua dari dalam diri kita, teman-teman, ya. Kita dari dalam diri kita. So penting bagi kita untuk menjaga kekudusan. Nah, we are from this world but not of this world, ya. Kita hidup from this world tapi not of this world. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk menjaga hati kita supaya tetap kudus. Teman-teman, apa bedanya joy dan happy? Ya, Alkitab itu nggak pernah ngomong ngomong joy. Joy itu dari dalam mengalir rasa citanya. Dan kalau happy itu hanya dipengaruhi oleh keadaan, sifatnya sesaat. Ya, makanya ada happy hour, Starbucks happy hour, jam 2 sampai jam 4. Nanti kalau jam 5 udah nggak happy lagi. Kenapa? Harganya normal. Nah, nggak begitu teman-teman. Tuhan itu mau kita punya joy yang berasal dari hati kita sungguh-sungguh, dari sukacita, mengalir dari dalam keluar. Bukan yang sesaat doang, happy kalau di PD doang, gitu kan? Happy kalau datang ke misa doang atau ketika didoain doang. No, ya. Kita harus benar-benar punya iman yang genuine, teman-teman, sukacita. Nah, ini ada perumpamaan. Mother Teresa bilang, a clean heart can see God, can speak to God, see the love of God in others. Teman-teman, kita semua suka minum air bersih ya. Air seger itu suka banget kita minum. Saya pernah naik ke gunung sama teman komunitas saya, itu air di gunung bersihnya setengah mati, teman-teman. Lebih seger daripada aqua yang saya bawa. Teman-teman coba naik ke gunung, itu air dari mata air gunung langsung dibawa seger banget, bener-bener. Nggak pakai es, udah dingin. Ya, kita juga suka ngirup udara bersih kan, nggak ada yang suka udara kotor. Dan kita juga suka di rumah yang bersih, nyaman, makanya ada orang suka staycation ya, di hotel yang cozy dan segala macam. Kita juga akan merasa segar kalau kita habis mandi, teman-teman. Nah, maksud dari perumpamaan ini, teman-teman? Segala sesuatu nih yang sifatnya baik dan nyaman selalu berasal dari sumber yang bersih, teman-teman. Ya, segala sesuatu yang baik dan nyaman itu selalu berasal dari sumber yang bersih. Kayaknya nggak ada sesuatu yang baik dari sumber yang kotor tuh nggak ada. Semua hal yang baik berasal dari sumber yang bersih. Kita kalau punya mobil abuan nggak pernah dicuci itu nggak enak. Apalagi kalau kacanya debuan, kita nggak bisa ngelihat ke depan dengan jelas. Nggak enak ngelihat ke depan. Jadi perlu dibersihin supaya kita enak jalannya. Nah, teman-teman, segala sesuatu dapat berfungsi dengan baik kalau dalam keadaan bersih. Demikian pun hidup kita nih, teman-teman. Teman-teman mau hidup dengan baik supaya kita bisa nyaman melangkah ke depan, supaya kita bisa melihat dengan jelas arah kehidupan kita, supaya kita bisa melewati zona iman dengan baik, kita perlu dalam keadaan yang bersih, teman-teman. Kudus, ya. Murni, nggak banyak kontaminan. Ya. Kalau banyak kontaminan susah, teman-teman. Kita nggak akan enak melangkahnya. Nah, ini ada perumpamaan. Beberapa waktu yang lalu, saya makan ke restoran sama istri saya, teman-teman. 3-4 bulan lalu, ketika PSBB lagi longgar tuh, karena bosan di rumah, akhirnya saya memutuskan pergi ke restoran yang agak bagus, tentunya dengan protokol ya, teman-teman, yang dibatasin dan sebagainya. Ketika mau pesan minuman, kan mesti banyak vitamin C ya, katanya lagi COVID begini. Akhirnya kita putusin mau minum jus jeruk. Ketika mau pilih minuman jus jeruk, itu saya lihat di buku menu kan, jeruknya ada banyak, teman-teman. Salah satunya itu ada concentrated orange juice atau pure orange juice. Ya kan, ada 2 tuh orange juice-nya. Harganya 2 kali lipat, teman-teman. Saya sebut di sini ya. Yang pure orange juice itu 50.000 kalau nggak salah. Tapi yang concentrated orange juice itu 20 ribuan. 2 kali lipat bedanya kan. Saya tanya sama pelayannya, Mbak, ini bedanya apa? Pure sama concentrated. Oh, kalau yang concentrated itu udah pakai gula, udah pakai air, udah pakai essence dan sebagainya. Kalau yang pure itu nggak gitu manis, Pak, agak asam, cuma pure, jeruk semua katanya. Nah, teman-teman, yang pure lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang concentrated. Nah,
Demikian pun kehidupan kita, teman-teman, hati kita. Kalau kita murni, ya, value kita pun akan naik, teman-teman. Ya, value kita pun akan naik. Tapi kalau kita udah banyak kontaminasi, udah banyak dicampur air, udah banyak dicampur esen, segala macamnya, nggak heran kalau kayaknya hidup kita nggak maksimal. Nggak heran kalau kayaknya kok value kita di mata orang kok rendah terus. Kok kayaknya kita nggak asik banget, ya, karena kita nggak murni. Nah, oleh karena itu, teman-teman, perlu kita untuk menjadi murni dan suci, teman-teman, ya. Value kita akan naik jika kita murni dan suci. Kalau value kita naik, teman-teman, tentunya orang yang di sekitar kita pun akan men-treat kita lebih baik. Orang akan respect kita, akan lebih hormat kita. Ya, orang-orang sekitar kita juga akan merasakan sukacita dengan keberadaan kita. Ya, tapi siapa yang suka beritahu kita untuk mengesampingkan perintah Tuhan? Siapa yang selalu bilang, alah udahlah nggak usah jadi kudus-kudus lah. Udah nggak usah dengerin firman Tuhan lah. Semua juga melakukan hal yang sama. Udah korupsi aja udah. Udahlah buat dosa aja, udah nyolong aja nyolong nggak apa-apa. Semua juga sama, pemerintah juga korupsi kok. Siapa yang ngomong begitu, teman-teman? Yang ngomong seperti itu adalah iblis. Ya, iblis suka mensabotase derajat anak-anak Tuhan dan merendahkan value kita sehingga kita depresi dengan keadaan kita sendiri, teman-teman. Ya, itu iblis, ya. Dosa membuat kita kotor, teman-teman. Seperti debu yang menutupi keindahan kita sesungguhnya, menutupi nilai kita yang sesungguhnya, mengotori pikiran, menghalangi kita untuk menjadi great, menjadi lebih hebat lagi, membuat kita menjauh dari Tuhan. An unholy heart will not produce an excellent life. Teman-teman, tadi kita belajar ya dari awal, kita mau melangkah di 2021 ini, keluar dari zona nyaman, masuk ke padang gurun, dan untuk bisa sukses di padang gurun kita harus taat. Dan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah taat pada perintah Tuhan. Dan pada sore hari ini aku mengajak teman-teman semua untuk taat pada ajakan Tuhan supaya kita menjadi kudus, ya, murni dan bersih, supaya hidup kita maksimal dan apa yang kita lakukan berhasil, supaya kita value-nya naik, dan supaya kita bisa impactful bagi semua orang di sekitar kita, teman-teman. Ya, supaya kita bisa memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Ya, doa tiap hari, puasa, firman. It's good, tapi saya mau katakan, teman-teman, 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Yang saya bold, yang saya garis bawahi, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Teman-teman, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi, untuk kita bisa menjadi kudus, untuk kita bisa pure and holy, teman-teman, it's good, teman-teman doa, tapi yang lebih penting adalah ketaatan kepada kebenaran. Ya, setiap kali kita mematuhi firman Tuhan, kita sedang menyucikan diri kita, teman-teman. Jadi, untuk menjadi kudus, bukan berarti jadi ngomong ke semua orang, weh, gua kudus, weh, wow, God bless you, wow, puji Tuhan. Plat mobilnya GBU, Rosario gede-gede di dada, di mobil pasang stiker Yesus, gitu kan. No, ya. Menjadi kudus itu adalah ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran. Ya, patuhi firman Tuhan dan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah seperti air bersih atau air murni. Dan kita memurnikan diri kita setiap kali kita mentaati firman-Nya, teman-teman. Ya, jika kita murni dan suci, kita akan mencapai maksimum potensial kita, teman-teman. Beban kita lebih ringan, pikiran dan visi kita menjadi lebih clear. Kita akan selalu merasa refresh dan segar karena kita selalu merasakan hadirat Tuhan di dalam diri kita. Ya, teman-teman, cukup itu doang. Taat pada kebenaran sehingga kita bisa melangkah dengan enteng, dengan bebas. Dan kalau kita bisa mencapai nilai maksimum potensial kita, bukannya orang-orang sekitar kita bakal nanya sama kita kan, wih, kok lu bisa kayak begitu ya? Gimana caranya tuh? Dan kita bisa start evangelization, ya. Saya punya teman jago banget dalam hal fotografi gitu ya. Dia hanya dengan kamera handphone aja bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus gitu. Seringkali dia kasih lihat foto-foto dia, jepretannya dia. Saya tanya kan, dan beberapa teman juga tanya, gimana caranya pakai kamera handphone bisa kayak begitu? Oh, ini begini, begini, begini. Dia bilang, ada caranya, begini, begini, begini. Oh, bagus ya. Handphone lu apa? Saya tanya, handphone lu apa? Oh, handphone saya tipe A. Wih, keren ya. Nanti gue mau beli handphone itu aja deh kalau ganti HP. Teman-teman, itu teman saya udah menjadi sales to handphone, teman-teman. Ya kan?
mewartakan kabar kebaikan handphone bahwa kejepretannya bagus. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan gambar yang bagus, fungsi dengan maksimal. Nah, teman-teman, kita pun demikian. Kalau kita bisa hidup dengan baik, hidup secara maksimal, orang-orang akan ngelihat, akan nyamperin kita. Nadine gitu ya, Rian, Mita, kok lu bisa ya begitu ya? Kenapa sih? Nah, dan kita bisa mulai mewartakan Tuhan. Karena gue taat pada kebenaran, jailah gitu ya. Karena gue hidup dalam firman Tuhan. So, lu mau kayak gue, yuk gabung sama gue, ikut komunitas gitu ya, ikut Imago Dei ya. Kita bertumbuh bersama karena bersama Tuhan kita pasti bisa meraih hidup yang maksimal, teman-teman. Ya, demikian firman saya sore hari ini, teman-teman, sudah hampir 40 menit ya. Saya tutup dengan doa ya, teman-teman ya. Saya tutup dengan doa, kita bersatu hati dalam doa. Habis nanti saya balikin lagi ke MC. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami berterima kasih untuk perkumpulan doa kami pada sore hari ini, untuk persekutuan doa kami pada sore hari ini. Tuhan, kami percaya kami datang pada sore hari ini online, nggak sia-sia, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapak, kami sudah belajar untuk menjadi taat. Kami mau menjadi kudus seperti yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, kami baru saja memasuki tahun 2021, dan banyak yang bilang tahun ini masih akan sulit, Tuhan. Tapi satu yang kami pelajari, satu yang kami pahami, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang in control akan semua ini. Kami punya Tuhan yang tahu persis yang terbaik untuk kami. Bapak, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Image of God, Imago Dei. Tuhan Yesus, saat ini tuntun kami untuk menjadi selalu serupa dengan Tuhan. Bantu kami untuk boleh terus menjaga kekudusan kami. Kami mau hidup secara maksimal, Tuhan. Kami nggak mau menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, yang direndahkan orang lain, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang impactful bagi orang lain, berpengaruh signifikan bagi lingkungan kami. Tuhan, mari tuntun kami hari demi hari dalam kebenaran-Mu. Bantu kami, Tuhan. Jangan biarkan kami terombang-ambing oleh badai yang membingungkan kami, tapi biarlah kami boleh berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang memurnikan kami. Firman Tuhan yang menyucikan kami dan akan memberikan kami petunjuk kemana kami harus melangkah. Bapak, beranikan kami untuk melangkah. Beranikan kami untuk bergerak. Kami percaya seperti Engkau menyertai bangsa Israel di padang gurun, Engkau pun akan menyertai kami. Dan kami akan sampai ke dalam tanah terjanji kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Sore hari ini hamba-Mu selesai berbicara, dan biar setiap firman yang ditaburkan nggak sia-sia, tapi boleh tumbuh subur dalam hati kami. Dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman dan menjadi pewarta kebenaran cinta Tuhan. Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Kami naikkan semuanya ke dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Thank you, teman-teman.